Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu anak di Lampung ya, barakallahu fiik. Taib, ini masalah yang dialami oleh banyak ikhwan dan akhwat di hampir semua tempat. Dialami oleh para asatid juga, iya. Saya mengalami juga. Bagaimana cara mengantisipasinya agar kita tetap istiqamah di atas keyakinan yang kita yakini kebenarannya tanpa menimbulkan konflik dengan lingkungan sekitar. Sebab lingkungan kita majemuk, tidak ada yang satu warna, selalu ada yang pro dan ada yang kontra. Kita tidak sendirian, tapi banyak. Tapi ya kita harus bijak-bijak dalam mensiasatinya. Tidak hanya peringatan-peringatan seperti tadi, kadang-kadang sumbangan untuk dangdutan dalam rangka 17 Agustusan, sumbangan umpamanya untuk perlombaan ini, perlombaan itu, dan seterusnya. Itu teralami? Ya, teralami. Bagaimana cara mensiasatinya? Ya, sering saya ungkap bahwa masalah ini termasuk bagian dari masalah dakwah seumur hidup kita. Menanganinya nggak instan. Dakwah ini ibarat membangun sebuah bangunan yang besar, kokoh dan megah. Harus dari dasar. Sehingga kelak bila rumah ini sudah jadi, bahkan di tengah-tengah pembangunan, kadang ada hujan, kadang ada panas, kadang ada angin ribut. Bagaimana caranya agar bangunan ini terus berjalan sampai tuntas dan indah seperti yang kita inginkan? Begitulah dakwah. Jadi pertama, bangun citra. Dan citra inilah yang pertama kali ditanamkan oleh Allah kepada para nabi. Para nabi adalah manusia terbaik di zamannya masing-masing. Sebelum menjadi nabi, orang yang akan diangkat menjadi nabi itu sudah terpercaya terlebih dahulu, seperti nabi kita Muhammad SAW digelari Al-Amin sebelum beliau menjadi nabi. Akhlaknya paling mulia, suka menolong orang, ramah, disukai oleh banyak orang, membantu orang yang lemah, mengunjungi orang yang sakit, menjalin silaturahmi, tak pernah kedengaran ikut mabok, ikut zina, ikut bermain riba dan seterusnya. Sampai ketika ada permasalahan di tengah bangsanya, lalu kemudian semua orang sepakat mengangkat beliau sebagai hakim, semuanya ridho. Semua yakin dan mempercayai Nabi kita Muhammad SAW. Itulah yang dasar yang pertama kali harus dibangun oleh setiap pertama asatid, para duat dan para tulabul ilm. Menebar citra berupa kemuliaan akhlak di tengah masyarakat. Sering saya katakan, akidah kita, tauhid kita, iman kita wajib teraplikasi dalam bentuk akhlak yang mulia. Termasuk akhlak ke tetangga, akhlak ke lingkungan sekitar. Kita harus menjadi orang yang paling ramah, paling peduli, paling perhatian terhadap lingkungan. Ada tetangga sakit, kitalah yang pertama kali menolong dan membantunya. Ada tetangga yang rumahnya rubuh, kitalah yang mengusulkan untuk membangunnya kembali secara gotong royong, dan tidak hanya usul, kita memberikan sumbangan yang terbesar di antara yang lainnya. Semuanya itu ditanamkan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita di tengah masyarakat, dalam kehidupan bertetangga. Bangun citra dengan niat lillahi ta'ala, bahwa kita seorang muslim yang paling dermawan dibanding muslim yang lainnya, yang paling peduli, paling perhatian, paling baik, paling ramah.
Tapi tunjukkan pula bahwa kita adalah orang yang paling komitmen kepada agama kita. Tidak pernah mengalah untuk sebuah kesalahan atau penyimpangan demi agama kita. Nah, jadi kalau sudah terbangun dua hal ini, pertama, kita orang paling ramah, peduli, paling dermawan kepada sesama. Kedua, orang yang dianggap paling loyal kepada agama ini. Maka ketika orang meminta sumbangan kepada kita untuk sesuatu yang kita tidak setujui, menurut umumnya orang ini baik, untuk dangdutan dianggap baik, untuk ini, untuk itu dianggap baik, tapi menurut kita buruk, lalu kita tidak menyumbang. Mohon maaf, untuk hal ini saya tidak akan ikut. Punten pisan, gitu ya. Maaf sekali. Orang nanti akan memaklumi, tidak akan menuduh dasar pelit, dasar tidak gaul, dasar tidak peduli. Enggak, sebab selama ini kita menunjukkan orang yang paling dermawan, orang yang paling peduli, orang yang paling perhatian, orang yang paling baik kepada sesama. Ada pekerja bakti, kita bukan hanya tenaga, tapi juga uang makanan kita keluar. Ada umpah orang sakit, kita menyumbang. Ada umpah pembangunan MCK umum, kita yang banyak memberi sumbangan. Ada umpamanya pembangunan kantor RT, RW atau pos ronda, kita. Orang semua tahu kita sosial. Jadi pas umpamanya ada perayaan-perayaan tadi, meminta sumbangan ke kita, kita nggak kasih, mereka akan maklum. Nggak akan nuduh dasar si pelit, enggak. Tuduhan itu akan terbantah dengan sendiri dengan kedermawanan kita selama ini, ya. Bahkan akhirnya ketika mereka mengumpulkan sumbangan untuk itu tadi, rumah kita bisa dilewat. Jangan diminta, rumah ini nggak akan ngasih, bukan karena pelit, tapi karena prinsip. Maka nggak akan ada masalah, insya Allah. Jalinan hubungan kita dengan tetangga, dengan lingkungan akan tetap baik apabila selama ini kita menunjukkan kemuliaan akhlak. Tidak akan terganggu, tidak akan rusak hanya karena kita tidak menyumbang acara-acara yang kita anggap menyimpang. Enggak. Mereka akan tetap segan baik dan akan tetap menghormati kita sebagai warga yang baik di tengah-tengah mereka, ya. Demikian Bu Ana di Lampung dan juga para ikhwah yang mengalami masalah yang sama di mana saja Anda berada. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Jazakallahu khairan Ustaz.